Vin bisa on cam dulu, Immanuel, Devin, Elvira. Oke, saya capture dulu aja ya. 1, 2, 3 ya. Oke, nanti kalau sempat di bagian terakhir juga ya. Baik, kita akan mulai untuk hari ini. Ada model baru daripada relasi ya, nanti saya jelaskan. Sebelumnya kita ngucap syukur dulu, ngucap syukur pada Tuhan ya atas penyertaan, atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan pada kita, sehingga kita bisa belajar di tempat ini ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu yang begitu besar, dan Tuhan memberikan kesempatan kami untuk belajar. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan semangat terus di dalam hidup kami, dan semangat itu yang terus mendorong kami untuk mau belajar, dan belajar. Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati buat pertemuan ini, biarlah kami juga dapat menyerap ilmu pengetahuan ini supaya dapat kami gunakan ketika kami membuat program Tuhan, membuat database. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Amin. Ya teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, nanti kan ada tugas akhir ya buat UAS nih. Teman-teman nanti akan diberikan juga mungkin di praktikum atau nanti saya berikan secara langsung. Mulai buat kelompok aja ya, buat kelompok 3-4 orang, kemudian nanti sudah mencari database ya. Mencari database dan merangkai database itu, merancang database itu. Database-nya harus nanti database-nya database perusahaan ya, database-nya perusahaan. Nah, secara detail nanti akan dijabarkanlah mungkin sekitar minggu depan lah. Saya nanti akan diskusi dulu dengan dosen praktikum ya. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari nanti dipraktekkan ya untuk project base-nya ya. Kira-kira seperti itu. Saudara bisa membuat kelompok aja nanti 3-4 orang gitu kan ya. Baik, itu pengumumannya ya. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Saya akan putarkan dulu slideshow dulu ya. Share screen-nya. Udah terlihat ya teman-teman ya. Saya akan putarkan dulu sedikit ini video dari Bu Meli ya. Bentar ya. Resolusinya saya naikkan dikit. 480 cukup nggak? Cukup lah 480 ya. Oke. Nah, saudara lihat, ini varian daripada relasi yang bagian kedua ya. Minggu lalu kita mencoba relasi satu ke banyak, satu ke satu gitu kan ya, banyak ke banyak juga ya. Ya. Nanti kita akan bahas mengenai spesialisasi sama generalisasi ya. Nah, saudara bisa nanti perhatikan ini. Khususnya pada aplikasi yang lebih kompleks. Hal ini biasanya dilakukan memanfaatkan fitur dari Credit Reputed Relationship, yaitu spesialisasi, generalisasi, atribut inheritance, dan agregasi. Spesialisasi merupakan proses rekomposisi hitungan identitas berdasarkan
Ini top down ya, dari atas ke bawah ya. Kapan spesialisasi dilakukan? Spesialisasi dilakukan jika kita ingin mendefiniasikan subentitas dari suatu lingkungan entitas, atau jika subentitas memiliki spesifik atau perbedaan. Ketika subentitas memiliki suatu lingkungan relatif spesifik dengan himpunan entitas lainnya. Anggota dari subentitas yaitu entitas yang merupakan bagian dari himpunan entitas yang lebih superior atau utama. Atribut pada subentitas tidak berlaku pada himpunan entitas yang lebih superior, tetapi atribut dan relasi pada superior entitas berlaku pada subentitas. Contohnya seperti tampilan ini. Ini adalah contoh dari spesialisasi. Nah, ini spesialisasi ya. Jadi misalnya kita punya orang gitu kan ya. Ya. Kumpulan orang, ya orang tuh misalnya kalau di dalam kantor gitu kan ya, atau dalam perusahaan kan ada employee ya, ada employee, ini juga termasuk orang, customer juga termasuk orang, nanti supplier juga kita punya orang, termasuk person gitu kan ya. Jadi kalau orang person ini katakanlah punya name, punya alamat, punya city gitu kan ya. Nah ini spesialisasi, kita pecah-pecah lagi, jadi kayak dokter lah gitu kan. Dokter itu kalau kita bicara dokter umum ya, dokter umum ya semua dokter lah, semua katakanlah dokter ya. Kalau kita bicara dokter, orang kita bicara dokter umum. Nanti ada spesialisasi lagi ya. Ada dokter misalnya bagian penyakit dalam, ada yang bagian katakanlah anak, ada yang bagian ya misalnya kanker dan segala macam. Nah ini seperti ini juga, mirip sih dari katanya ya, saudara bisa mengenal kata spesialisasi ini. Nah, kita bicaranya dari top down ya, dari atas, yang besarnya dulu, yang umumnya dulu, baru turun ke spesialisasinya. Nah ini pentingnya buat apa? Pentingnya gini, kita misalnya ketika mendesain database gitu kan ya, ada bagian-bagian yang entitasnya itu sebenarnya mirip ya, entitas-entitasnya mirip, tetapi nanti dibedakan dengan katakanlah dengan perilaku dari entitas itu ya, ataupun nanti atribut-atribut di dalam entitas itu yang mungkin nanti membedakan, tetapi sebagian besar katakanlah sama. Nah kita bisa membuat kelompok seperti ini ya. Nah tujuannya apa? Nanti ketika nanti membuat program ya, saudara nanti waktu belajar ini OOP ini, Object Oriented Programming ya, OOP, Object Oriented Programming. Jadi pemrograman berbasis objek. Nah ini menolong ya, ini menolong gitu kan ya, menolong ketika kita mengelompokkan sesuatu entitas ya. Ini spesialisasi. Jadi kita bicara ini person ya, nanti misalnya employee, customer, supplier, kira-kira dalam perusahaan apa lagi nih yang berhubungan dengan orang. Mungkin kalau perusahaan itu ya, employee, customer gitu, ya supplier lah ya. Oke. Ini contoh spesialisasi. Nah nanti kalau kita bicara satu employee ini, employee misalnya, ini pegawai ya atau karyawan ya. Ini yang membedakan nanti dengan customer misalnya. Kalau di employee ini ada hal yang spesifik nih atributnya. Misalnya salary. Di customer nggak ada salary. Kan kita nggak menggaji pelanggan. Tetapi misalnya di customer kita punya credit rating. Kita punya misalnya total piutang. Ya. Dia sudah belanja tapi ada yang belum dibayar gitu ya misalnya. Ini yang berbeda dengan ini ya. Misalnya credit rating, apapun nanti yang membedakan employee dengan customer boleh ditambahkan lagi. Ya. Nah, employee, kita lihat employee ya. Nah, employee juga ini menjadi katakanlah yang bagian yang umumnya lagi. Ya, bagian yang umumnya lagi. Dia bisa spesialisasi lagi misalnya
Kalau kita bicara karyawan, ada officernya, ada tellernya, ada secretary-nya gitu kan ya. Dipisah-pisah berdasarkan katakanlah jabatannya. Officernya mungkin bisa lebih dari satu, ya. Nah, nanti tellernya bisa lebih dari satu. Ini mungkin bicara di bank ya, perusahaannya nyangkut bank gitu kan ya. Kemudian ada secretary-nya. Nah, officer dengan teller, dengan secretary yang berbeda apa? Ya, office number, ya misalnya ya, ada office number, mungkin ada social number, ini ada jam kerjanya, hour work ya. Di sini juga, ini ada ya sini, tapi berbeda. Nah, kalau kita lihat di employee, jadi apa yang ada di atribut employee adalah salary, name, street, city. Jadi ini seolah-olah diturunkan, ya, diturunkan, diwariskan. Jadi kalau ada spesialisasi seperti ini, ya, ini gambarnya segitiga seperti ini, ya. Jadi yang ada di atas ini akan diturunkan ke bawah, akan turunkan di bawah sini, ya. Jadi officer atributnya apa aja? Dia ada yang punya ini, ada officer, dia nanti ada salary-nya, ya. Kita lihat ke atasnya, dia ada name, ada street, ada city. Kalau employee punyanya salary, name, street, sama city. Kalau secretary dia punyanya hour work, ya, dia punya salary, dia punya name, punya street, punya city. Ya, kalau customer punyanya apa? Punya credit rating, punya name, punya street, punya city. Jadi ini cara penggambarannya sebetulnya spesialisasi, ya. Jadi sebetulnya kita mengelompokkan ya, mengelompokkan atribut-atribut itu yang memiliki katakanlah kesamaan ya. Nanti tapi kita bicaranya dari atas ke bawah. Ya, kalau kita bicara secara umum, oke, saya bicara karyawan nih. Nah, karyawan detailnya apa aja? Ya. Nah, kalau generalisasi dari bawah nih. Ya. Dari bawah kita bicaranya nanti dari misalnya, oh ini di perusahaan itu ada yang sebagai katakanlah officer, ada yang sebagai teller, ada yang sebagai secretary gitu kan ya. Tetapi dari tiga ini mirip. Nah, nanti kita buat generalisasi ke atas. Oh, ini disebut dengan generalisasi karyawan. Nanti kita lihat ya setelah ini. Sampai sini cukup jelas nggak mengenai spesialisasi? Ada pertanyaan nggak? Saudara punya bayangannya gini, kayak dokter lah ya. Dokter itu nanti ada spesialisasinya gitu kan ya. Spesialisasinya. Nah, nanti itu diterapkan juga. Sebelumnya di dalam pekerjaan-pekerjaan kita ada spesialisasi. Nah, konsep-konsep seperti itu nanti diturunkan di dalam basis data. Ya. Jadi kita mendesain yang umumnya dulu, entitas umumnya, baru dibuat detailnya. Contoh lagi misalnya spesialisasi kalau kita bicara barang. Ya. Ini gambarnya nggak ada ya, kita bicara barang ya di perusahaan. Saya punya barang ya di sebuah perusahaan. Nah, barang itu dipecah lagi. Ya. Pecah lagi, ada bahan mentah, ada bahan yang dalam proses, ada bahan yang sudah jadi. Ya, jadi gambarnya ini kita bahan atau kita bicaranya barang, nanti is-e-nya adalah untuk bahan mentah, is-e-nya adalah bahan dalam proses, satu lagi is-e-nya adalah barang jadi. Bisa seperti itu. Ya. Nah, ini buat apa? Jadi saudara nanti bisa ngelompok-kelompokkan nih barang ini gitu kan ya. Nah, nanti implementasi seperti apa implementasinya nanti kita lihat ya, apakah nanti mau dijadikan satu gitu kan ya, kan kita udah belajar nanti ada fungsi namanya misalnya onion gitu kan ya. Onion menggabungkan beberapa itu ya. Oke, ini dulu, sudah kebayang nggak untuk spesialisasi? Ya, kalau tadi saya bicara barang ya, kalau saya misalnya coret-coret sini sebentar, ini annotation-nya ya. Oke, saya coba buat di sini ya. Misalnya ini sama lah saudara, misalnya ini saya punya barang gitu kan ya. Nanti saudara buat nih segitiganya.
ya. Ini saya punya entitas, katakanlah bahan mentah. Ya, saya punya entitas barang setengah jadi atau dalam proses ini barang jadi. Ya udah, saya tinggal buat gini. Gitu. Ya. Atribut apa yang membedakan? Ya, nanti kita lihat. Misalnya di bahan mentah nih. Bahan mentah, nanti di sini ada hubungannya dengan supplier. Siapa yang mensuplainya gitu kan ya. Ada atribut nih misalnya supplier. Kalau bahan proses nih, dalam proses itu ketika diproses di mesin ya. Nah, ini mungkin bisa nanti nomor mesinnya gitu kan ya. Nah, dia punya yang berbeda. Ada barang jadi. Oke, barang jadi katakannya. Nah, barang jadi ini hasil produksi mana misalnya ya. Kode produksinya gitu kan ya, atau nomor batch-nya. Jadi kita bisa pilih ini. Nah, bagaimana kita tahu seperti ini? Ya kadang-kadang kita harus tahu proses di dalam perusahaannya itu ya. Nah, saudara nanti kan ada tugas ketika survei. Sekarang cari dulu lah perusahaan-perusahaan yang misalnya yang bisa nanti tempat saudara untuk mencari database itu ya. Database-nya bisa diberikan oleh mereka atau saudara merancang sendiri. Jadi dari hasil wawancara seperti itu ya. Nah, ini contoh spesialisasi. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, sampai sini dulu pertanyaan dulu enggak? Sampai sini saudara ada pertanyaan enggak mengenai spesialisasi? Sok, kira-kira saudara bisa nyebutkan lagi enggak yang lain untuk spesialisasi? Kebayangnya apa? Tadi saya udah berikan contoh di dalam perusahaan ya, tadi bank ya. Bank, kemudian saya bicara juga di produksi ya, produksi sebuah perusahaan. Kira-kira apa lagi? Yuk. Coba saya tanya Moses, kebayang nggak spesialisasi apa? Apa lagi kira-kira? Contohnya aja. Yang umumnya dulu, kemudian spesialisasi dari entitasnya. Maaf Pak, putus-putus di saya Pak. Oke, pertanyaannya Mungkin ya, aku tulis di sini ya, contoh spesialisasi ini. Tadi kan udah ada nih, apalagi ini. Tadi kita udah sebutkan bank ya, mengenai bank ya, mengenai people. Bank tadi kita bicara people. People di dalamnya ada employee ya. Terus kemudian ada katakanlah customer. Ya. Tadi saya bicara barang. Ya. Michael nanti minta tolong ini yang di-admit ya. Barang tadi saya bicara adalah bahan mentah ya. Bahan mentah, barang jadi ya, barang setengah jadi atau barang dalam produksi setengah jadi. Satu lagi adalah barang jadi. Ya, silakan boleh contoh yang lain. Moses bisa kasih contoh kira-kira apa? Banyak ini banyak. Nanti yang lain juga ya bisa ngasih pendapat. Contoh spesialisasi. Jadi bicara yang umumnya dulu, kemudian nih. Ini bisa nggak Pak? Kayak kayak pemain bola gitu Pak. Jadi ada pemain tengah, pemain belakang, pemain depan gitu. Termasuk nggak Pak? Jadi umumnya dia pemain biasa, terus dispesialisasikan ke pemain depan, pemain tengah, pemain belakang.
gitu. Oke, Iya, Pak. boleh ya. Misalnya entitas ya, entitas kumpulan pemain bola gitu kan ya. Kan kita bicara database-nya. Bisa ya, pemain bola gitu kan ya. Jadi ada yang spesialisasi di pemain depan, pemain tengah, sama pemain belakang. Bisa. Oke, bagus. Apalagi? Yang lain coba. Saya mau coba Pak. Boleh, silakan. Apa? Evan. Evan, silakan Oke. Evan. Kalau entitas guru Pak, jadi guru tuh ada guru PNS, spesialisasinya sama guru honorer Pak. Oh ya, boleh ya. Kita bicara database atau kumpulan data guru ya. Tadi guru honorer, satu lagi. Ini bicara guru PNS, PNS Pak. ya. Ya, guru PNS, ada guru honorer, betul. Ya. Oke, satu lagi ada yang mau coba? Aku Pak, Shirley, silakan Shirley. mahasiswa ada mahasiswa S1, S2 sama S3. Oh ya, betul. Mahasiswa ya, ada mahasiswa D3, S1, S2, betul. Ada yang mau nyoba lagi? Saya mau coba Pak. Boleh, silakan. Kalau saya kepikiran kalau pajak mungkin bisa kali ya Pak, kayak ada pajak kendaraan motor, ada pajak buat bangunan, pajak penghasilan kayak gitu-gitu. Oh ya, betul. Pajak bisa juga ya, pajak seperti itu. Ada pajak PBB, pajak kendaraan gitu kan ya. Ya, betul. Jadi kebayang ya Saudara, itu spesialisasi ya. Nah spesialisasi kita nolong untuk melompok-kelompokkan data. Ya, jadi kelompok datanya itu. Nah, nanti saya berikan contohnya ya, bagaimana nanti penerapan di dalam programnya gitu kan ya. Oke, saya lanjut dulu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Saya lanjut lagi ya, lanjut lagi. Nah, ini cara penggambarannya simpel lah Saudara ya. Jelas yang tadi mungkin baru datang ini, jadi kalau kita bicara entitas person, name, street, city-nya itu diwariskan gitu kan ya. Jadi di employee itu bukan hanya atributnya salary aja, tetapi yang di atasnya akan ikut. Name, street, city-nya akan ikut ke sini. Ya, akan ikut juga customer ya. Kalau yang di officer, dari kakeknya nih ikut nih. Kakeknya ikut ke sini masuk juga. Name, street, city-nya ada juga, cuman nggak usah digambar kan ya. Dari diagram ini kita udah tahu ya, salary-nya juga akan masuk ke sini ya. Jadi sifat dari bapaknya diturunkan, sifat dari kakeknya juga diturunkan ya. Itu mengenai spesialisasi. Saya lanjut lagi ya videonya. Oke, kita cek lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang generalisasi. Ya. Generalisasi Ini kebalikannya ya sebetulnya prosesnya ya. dalam sebuah eksperimen. Dari bawah kita ke atas, membuat sebuah kelompok besarnya. Contohnya mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 digeneralisasi menjadi mahasiswa. Maaf Pak, kurang jelas suaranya. Suaranya kurang jelas ya. Iya Pak, kurang besar Pak. Ini merupakan Oke. contoh dari generalisasi. Sebuah himpunan entitas dapat memiliki Sudah jelas belum sekarang? beberapa spesialisasi yang didasarkan pada jenis pengelompokan yang berbeda. Contoh pertama untuk Kecil. Yes. pegawai tetap dan Dev, gimana aja? Suaranya jelas nggak? Oke, aku coba play Kecil, lagi. Pak. himpunan Kecil. dapat memiliki beberapa spesialisasi Oh, udah lumayan, Pak. kan pada Ya. jenis pengelompokan yang berbeda. Contoh pertama untuk pegawai tetap dan calon pegawai. Kemudian untuk staff dibandingkan dengan teller, dibandingkan dengan sekretaris. Dan setiap pegawai ini akan menjadi anggota dari pegawai tetap atau calon pegawai. Dan juga untuk anggota staff ini bisa jadi anggota staff, teller atau sekretaris. Relasi ISTE adalah relasi superkelas subkelas.
Catatannya, entitas tidak dapat menjadi anggota dari subentitas tanpa menjadi anggota dari entitas superior. Tetapi, anggota dari entitas superior tidak selalu harus menjadi anggota dari subentitas. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang spesialisasi dan generalisasi. Nah, di sini kita akan membahas yang ketiga, yaitu atribut inheritance atau pewarisan atribut. Atribut inheritance merupakan atribut dan relasi dari himpunan superior entitas. Ini yang tadi saya jelaskan ya, pewarisan entitas. Contohnya, atau atributnya ya. akan memiliki atribut-atribut dari person. Nah, subentitas dengan spesifik atribut berlaku hanya pada subentitas tersebut, tidak pada subentitas lain atau entitas superior. Nah, apabila suatu himpunan subentitas berada dalam lebih dari satu relasi is-a, maka himpunan tersebut akan memiliki multiple inheritance. Ini multiple inheritance-nya. Oke, ini ya contohnya misalnya gini. Ini multiple inheritance. Jadi tadi kita bicara misalnya people, di sini ada employee, di sini ada customer, gitu kan ya. Jadi atribut yang ada di atasnya, ya di bapaknya, gitu kan ya. Bapaknya ini akan diwariskan ke sini. Wariskan juga ke B, gitu kan ya. Jadi ke A ke B. Semua atribut yang ada di X ini akan diwariskan ke sini. Ya. Nah, kalau yang ini, karena ini disebut multiple inheritance ya. Jadi dia mewarisi dari X, yang B ini mewarisi dari Y. Jadi kalau saya punya atribut di Y, ini akan diwariskan di B, ya. Juga yang di X ini diwariskan ke B. Nah, ini disebut dengan multiple inheritance ya. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah cukup jelas. Pewarisan lebih dari satu. Ya. Berikut ini merupakan perbedaan antara spesialisasi dan generalisasi. Dari penekanan, spesialisasi ini merupakan perbedaan antar himpunan entitas, sedangkan generalisasi persamaan himpunan entitas. Untuk hasil prosesnya, spesialisasi terlihat secara eksplisit, sedangkan generalisasi tidak terlihat. Prosesnya, spesialisasi top down, sedangkan generalisasi bottom up. Spesialisasi memiliki 3 batasan desain. Yuk kita bahas di halaman berikutnya. Ya, ini batasan-batasannya ya. Jadi nanti Di perlu sini diperhatikan. menentukan entitas mana yang dapat menjadi anggota dari subentitas, bisa dengan define atau condition define yang meneliti nilai dari spesifik atribut. Kalau yang user define ini berarti pengguna menentukan keanggotaan untuk setiap subentitas. Oke, sebentar ya. Saya baik lagi yang tadi. Nah, ini cara menentukannya ya. Jadi kadang-kadang waktu kita menentukan mana yang supernya ya, yang atasnya gitu kan ya, atau bapaknya gitu kan ya, mana anggotanya gitu kan ya, atau anaknya gitu ya. Nah, ini bisa juga menggunakan predikat define ya, atau condition define. Jadi kita mendefinisikan dulu lah ya, misalnya entitas ini ada atributnya apa aja gitu kan ya, atributnya apa aja. Nah, misalnya gini, saya bicara tadi misalnya di people ya, people tadi dia punya alamat, kemudian nanti ada yang lebih spesifik lagi, punya ada alamat ini. Oh, kalau di perusahaan ini saya punya karyawan nih, pasti dia punya alamat gitu kan ya. Sorry, koneksinya terputus. Oke. Udah bisa dengar suara saya? Tadi sorry terputus ya. Ya, kita lanjut lagi.
Suara saya terdengar nggak? Ini. Benar Pak. Dengar Pak. Oke, ini saya harus ganti jaringan nih. Jaringannya putus tadi. Saya ulangi lagi. Lanjut lagi ya. Jadi ini kita bicara nih batasan-batasan ketika kita mendesain mana yang menjadi entitas ya, entitas daripada spesialisasi tadi ya atau generalisasi gitu kan ya. Nah, kita bisa menentukan atribut-atributnya dulu apa gitu kan ya. Nanti dari situ kita kelompokkan. Saya bisa bicara di perusahaan yang memproduksi barang ya, produksi barang. Ketika saya misalnya membuat barang, oh ini ada barang nih, ada bahan mentah, ada barang setengah jadi yang dalam proses produksi, ada barang jadi gitu kan ya. Nah itu kan tadinya saya pisah satu-satu ya, barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi gitu kan ya. Karena perilakunya berbeda. Tetapi ketika kita definisikan atribut, sorry ini putus aja ya koneksinya. Saya kayaknya nggak boleh pakai ini. Jaringannya lagi jelek. Jangan pakai video. Saya buka dari slide aja ya. Bentar, aku buka dulu dari slide. Nah, sudah videonya bisa nonton lah di sana ya. Saya buka dari slide aja. Saya close dulu ini videonya. Oke, suara saya oke jelas. Saya lanjut ya. Tadi saya masuk ke udah, ini contoh generalisasi. Ya, saya show dulu ya. Nah, tadi kita bicara batasan-batasan tadi ya, batasan-batasan tadi. Nah, ini dari atribut-atribut kita nanti bisa menentukan lah ya, mana yang perlu dikelompokkan ya. Tadi saya bicara barang mentah ya, bahan mentah, barang setengah jadi sama barang jadi ya. Nah, ketika kita definisikan nih atribut-atribut itu ya. Oh, ini ternyata banyak kesamaan misalnya. Ya. Nama barang ada pasti di sana ya. Terus katakanlah ada ukurannya ya, misalnya ada warnanya gitu kan ya. Nanti ini tergantung nanti barangnya apa gitu kan ya. Nah, saya pernah misalnya buat aplikasi untuk perusahaan spring bed gitu kan ya. Ada modelnya seperti itu juga ya, ada bahan mentah, nanti ada barang yang dalam produksi ya, ada barang yang sudah jadinya itu tuh spring bednya gitu kan ya. Contoh lagi misalnya pabrik plastik ya, ada model itu bahan mentah ya, jadi ada bahan pembentuk plastik ya, ada biji-biji besi, biji-biji plastik juga itu macam-macam ya. Terus nanti ada bahan-bahan kimianya gitu kan ya. Jadi untuk memproduksi plastik itu banyak komponen-komponennya ya. Nah itu kita bisa mendefinisikan ya dari atribut-atributnya. Nanti atribut-atribut spesifik itu yang nanti akan berlaku untuk entitas tertentu itu. Oh ini spesifik misalnya bahan mentah nih. Bahan mentah ini saya hubungannya nanti dengan supplier misalnya ya. Siapa yang mensupplier ini gitu kan. Nah tetapi kalau di barang setengah jadi saya nggak butuh suppliernya. Tapi saya butuh katakanlah ini kadaluarsanya kapan misalnya ya, tanggal kadaluarsanya atau proses produksinya. Ya, ada ID produksinya. Nanti di barang jadi mungkin kita berbeda lagi gitu. Ya, beda lagi. Misalnya barang jadi ini ada nomor batch-nya. Ya, batch produksinya misalnya adalah kalau barangnya katakanlah ada yang kadaluarsanya juga bisa dicatat situ kadaluarsanya kapan gitu kan ya. Nah, ini kita bisa tentukan ini
Jadi ketika kita proses ini ya, bisa juga user define, pengguna menentukan keanggotaan untuk setiap subentitas. Jadi kalau kita udah tahu nih kelompok-kelompoknya, ya udahlah, langsung aja truk ini masukin kendaraan, sepeda masukin kendaraan, mobil masukin kendaraan gitu. Ya. Kalau yang sudah terlihat ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum, kita masih bingung nih, sudah bisa menentukan atribut-atributnya, gambarkan aja dulu. Nanti dilihat mana yang sama, mana yang enggak gitu kan ya. Boleh pakai duanya ini ya. Nah kemudian menentukan apakah entitas ini dapat menjadi anggota lebih dari satu subentitas gitu kan ya. Yang tadi kan ada multiple gitu kan ya. Nah ini bisa kita pakai disjoin, jadi entitas hanya dapat menjadi anggota dari satu subentitas ya. Contohnya misalnya ini senior citizen vs junior citizen gitu kan ya. Nah nggak bisa jadi dua-duanya gitu kan ya, senior yang junior gitu kan ya. Nah misalnya di kuliah di kita juga misalnya bisa nggak misalnya D1 kuliah juga D1. Nah kalau nggak bisa bentuknya ini nanti disjoin ya. Tapi kalau di kita nih S1 dengan S2 itu bisa barengan. Sekarang kan ada fast track tuh. Ya, fast track. Kalau dulu mahasiswa S1 harus selesai dulu nih S2 gitu. S1-nya selesai dulu baru bisa ngambil S2, ya. Ini bentuknya disjoin gitu kan ya, disjoin. Tapi dengan sekarang dia overlapping nih. Ya. Misalnya mahasiswa IT nih. Mahasiswa IT tuh boleh nih kalau saudara misalnya ngambil fast track tuh, sudah bisa sekalian ambil S2. Kapan nanti ada overlappingnya? Nanti ketika semester 6 atau 7 ya. Ketika semester 7. Ya. Semester 7 masih saudara sebagai S1. Tapi saudara misalnya kuliah juga S2 juga di situ. Jadi mahasiswa. Jadi dia punya 2 gitu kan ya. Nah, ini yang tumpang tindih atau overlapping ini. Ini simbolnya O gitu kan ya. Kalau sini contoh misalnya pegawai dapat menjadi pelanggan dan pembeli gitu kan ya. Ini overlapping ya. Dalam akademik contohnya misalnya mahasiswa tadi, mahasiswa IT ini bisa mahasiswa S1, bisa mahasiswa S2. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini menentukan apakah setiap entitas di himpunan entitas superior harus menjadi anggota dari paling sedikit satu subentitas ya, completeness-nya. Total ini setiap entitas harus menjadi anggota dari salah satu subentitas. Ya, nanti gambarnya lambang ganda nanti kita lihat ya. Contohnya mahasiswa IT ini ya. Ada juga yang parsial. Ya, parsial ini tidak harus menjadi anggota salah satu subentitas ya. Nah, ini tadi mengenai completeness ya sama disjoin. Ini bergantung satu sama lain ya. Ada total, parsial, disjoin ya. Disjoin itu yang tadi ya, yang ini ya. Terpisah ya. Misalnya senior dengan junior ya, bisa pilih salah satu dia ya, pilih salah satu. Tapi yang overlapping tumpang tindih misalnya pegawai ini bisa jadi pelanggan, bisa jadi pembeli ya. Kalau tadi mahasiswa bisa mahasiswa S1, bisa mahasiswa S2. Ini overlapping ya. Sorry nih internetnya putus-putus lagi nih. Saya lanjut deh. Saya lanjut dulu ya sebelum nanti kita latihan deh. Ya. Nah, ini completeness sama disjointness ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini yang contoh disjoint ya. Contoh spesialisasi total disjoint. Pasien nih. Ya, pasien, inap dan jalan. Ya. Disjoint nih. Ya kalau lagi inap ya nggak bisa rawat jalan gitu kan ya. Yang sedang rawat jalan nggak bisa inap, pilih salah satu. Kalau disjoint ini pilih salah satu. Mahasiswa IT nih D3 S1. Dulu kita ada D3 ya.
salah satu pilih ya. Tapi yang sekarang dia bisa overlapping ya, mahasiswa IT S1 dengan S2 gitu kan ya, bisa overlapping. Ini citizen, senior sama junior. Ya pokoknya kalau sudah di join itu harus pilih salah satu ya, pilih salah satu gitu. Dia anggotanya anggota mana nih citizennya? Contoh misalnya di kedokteran, dia ada mahasiswa kedokteran itu kan ada sarjana kedokteran, ada profesi. Nggak bisa dia bareng-bareng. Ya, pertama mahasiswa sarjana kedokteran dulu. Setelah lulus dia akan pindah profesi. Ya, ini modelnya spesialisasi. Ya, spesialisasi total disjoin, gitu. Ya, nah ini memasukkan data ke superclass berarti memasukkan data ke salah satu subentitas karena spesialisasinya total. Ya. Kebayang nggak saudara ya? Jadi kalau misalnya gini, kita bicara pasien, saya gambar dulu di sini ya. Ini saudara bisa nangkep nggak? Soalnya ini putus-putus aja ya. Saudara kedengaran suaranya nggak? Yang saya ini putus-putus aja, nggak tahu nih jaringannya nih lagi nggak bagus. Suara saya putus-putus nggak? Putus-putus nggak di? Kenapa kalau suara? Oh suara nggak. Kalau gambarnya terlihat nggak tadi? Mungkin Bapak off kamera aja, Pak. Oh, oke. Aku off kamera ya. Coba ya. Thank you usulannya. Kita coba ya. Biasanya nggak nih ini. Saya pakai 2 jaringan juga sama tadi jaringannya tadi. Yang dari handphone sama dari wireless. Oke, kita coba ya, coba. Nah, ini spesialisasi disjoin ya, disjoin. Pokoknya harus pilih salah satu gitu ya. Sudah ngingetnya kan gampang ya. Contoh lagi yang berikutnya. Next ya. Nah, ini kita bicara shape. Nah, simbolnya disjoin gini kan ya. Saya punya shape ya. Saya punya warnanya, ada koordinatnya, X koordinat, ada Y koordinat ya. Ini yang umumnya. Nah, spesialisasinya saya bicara circle, lingkaran. Lingkaran yang penting punya warna, punya koordinat X, punya koordinat Y juga. Ya. Tetapi yang membedakan apa? Di circle ini adalah radius. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga misalnya rectangle. Apa yang membedakan atributnya adalah length sama width-nya. Dia punya panjang dan punya lebar juga. Ya, untuk triangle punya sisi 1, sisi 2, sisi 3 misalnya. Nah, untuk square saya punya panjang aja. Gitu ya. Nah, ini contoh ya, spesialisasi disjoin. Kalau sebagai circle lah, nggak bisa sebagai rectangle gitu kan ya. Sebagai rectangle nggak bisa jadi triangle. Triangle juga masing-masing ini ya, karena memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, ini yang disebut dengan disjoin. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang sama. Nah, ini buat apa sih pentingnya seperti ini? Nanti saudara kalau belajar di OOP ya, OOP-nya kan belum belajar. Nggak tahu, udah masuk belum Object Oriented Programming OOP? Belum, Pak. Belum ya, belum. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini kita bicara di database-nya, ya, desain database-nya, gitu kan ya. Jadi ketika kita punya entitas-entitas seperti ini yang nanti jadi disjoin seperti ini, ya. Oke. Umumnya apa nih? Shape seperti ini. Simbolnya nih D ya, disjoin. Oke, kita lihat yang berikutnya lagi. Contoh lagi, misalnya ini di sebuah perusahaan, saya punya employee, ya, employee ada name, ada employee ID, nanti kita punya karyawan ya yang tidak tetap, ya, hourly employee, satu lagi katakanlah karyawan yang tetap gitu ya, dia dapat gaji bulanan seperti ini.
Nah, saya juga misalnya punya konsultan juga, ya, konsultan. Nah, ini membedakan-bedakannya ya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti kita coba buat di itunya ya. Nah, nanti implementasinya seperti apa nih kalau ini? Ya, kalau kita gunakan MySQL gitu kan ya. Jadi kita tetap membuatnya entitas-entitas ini nih. Ya, entitasnya jadi 1, enggak, yang bawahnya aja ya, 1, 2, 3 gitu kan ya. Boleh dengan 4 ini ya, dengan 4 ini juga gitu kan ya. Nanti ini bagaimana menyambungkannya ya. Ya, saudara lihat dulu aja diagramnya dulu. Yang menyambungkan antara 4 ini ya, ini kan yang bapaknya lah ya, kita bicara misalnya ini bapaknya nih atau superkelasnya gitu kan ya, ini subkelasnya. Apa yang menyambungkannya? Nah, yang menyambungkan ini nih ID-nya. Jadi di konsultan ini dia selain name ya, employee ID, di sini pasti nanti ada employee ID-nya, di sini ada employee ID ya, yang menyambungkannya. Oke, saya lanjut berikutnya ya. Berikutnya lagi. Ini contoh juga kendaraan. Ya, kendaraan. Nah, ini yang parsial. Tadi kan total. Ya. Kalau total semua dimasukkan ya. Si atribut-atributnya. Nah, ini memasukkan data superclass tidak berarti memasukkan data ke subentitas karena spesialisasinya parsial. Ya. Nah, yang subentitas ini mewarisi kunci primernya. Nah, kita lihat dulu deh ya. Ini contoh. Nah, yang ini misalnya saya punya employee ini disjoinnya parsial. Nah, simbolnya ini tadi sudah kan tadi ada garisnya double ya kalau yang total nih. Ya, ini total nih. Ini diwariskan nih ke bawahnya ya. Vehicle ini diwariskan ke car sama truck ini ya. Tadi contohnya lagi. Di atasnya kita lihat nih employee nih ya. Employee ID, name ini diwariskan ke our employee, ya, salary employee sama konsultannya ya. Oke. Nah, sekarang yang parsial. Nah, parsial ini garisnya di sini cuman tunggal, ya. Di employee saya punya birthday, address, job type, name, nomor KTP, ya. Nah, di secretary ya ada technician juga ini. Ini yang parsial. Jadi nggak mesti nih semuanya masuk ke dalam secretary ini. Ya. Data-datanya nggak mesti semuanya ada di sini ya. Kalau yang tadi kan wajib ID sama name itu wajib ada ya. Nah, ini boleh nanti secretary nggak semuanya masuk di sini gitu kan ya, hanya sebagian gitu kan ya. Yang pasti nomor KTP ini primary ini harus masuk di dalam sini. Ya. Nomor KTP ini wajib masuk di sini. Di engineer juga mesti masuk. Nah, yang lainnya ya boleh masuk, boleh nggak. Ya, itu parsial. Nah, implementasinya gimana di dalam database ya? Kadang-kadang ini tetap disalin semua ke sini, ada di sini gitu, ya. Tetapi ada yang nggak digunakan gitu, boleh kosong gitu ya, boleh nol, ya boleh nol, nggak wajib diisi ya. Nah, sekarang spesialisasi total overlap. Jadi ada yang diwariskan dari lebih daripada satu, ya atributnya lebih daripada satu. Jadi ini memasukkan data superkelasnya berarti memasukkan data paling sedikit ada satu subentitasnya ya. Nah, kita lihat dulu nih contoh nih ya. Oh, ini overlapnya di mana ya overlapnya? Overlapnya nggak kelihatan ya ini ya overlapnya.
Total overlap ini alumnus, student. Nggak kelihatan ya ini overlapnya ya. Ada yang bisa lihat nggak overlap ini? Harusnya overlap kan dari dua entitas yang nanti saya cek lagi ya berikutnya. Nah ini nih, ini overlap nih ya. Ini kita oke, kita lihat yang ini ya. Ini ada overlapnya. Pasien overlapnya di mana ya? Overlap jaga dokter, ini pasien, ada satu yang sebentar nih. Kita lihat dulu ya. Ini ada saya pasien nih, dia punya atributnya, katakanlah tanggal masuk sama ada kode nih. Ya. Dia ini total nih ya dengan dokter. Dokter dia punya nomor induk dokter. Gitu kan ya, nomor induk dokter. Ya. Yang berbeda dengan pasien nih. Ya, dengan pasien. Jadi pasien ini dijaga sama dokter. Oke, kita lihat yang di bawah ya. Pasien ke bawah ini spesialisasinya ya. Ini ada pasien rawat jalan, ada pasien yang diopname, yang dirawat ya, dirawat di rumah sakit. Nah, kalau yang ini dia punya tanggal cek kembalinya, ya ini ada tanggal keluarnya. Ya. Nah, ketika diopname ini ya, dia nanti dapat ini ada entitas ranjang. Ya, entitas ranjang ini ada nomor ranjangnya. Jadi pasien yang diopname berbeda dengan yang di sini ya, dia ada pewarisan dari entitas sebelumnya ada nomor ranjangnya ya, atau nomor kamarnya ya, nomor kamar bersama dengan nomor ranjangnya. Cuma di sini nggak digambarkan ya, nomor ranjangnya mungkin udah tercatat di sini ya, nomor ranjang ini ada kamar berapa. Dia mewarisi nih ya dari dua, dari entitas ranjang ini ya sama yang sini, gitu kan ya. Jadi overlap ya, yang di sini yang nggak punya. Jadi kita punya satu entitas lagi, entitas ranjang gitu, yang mewarisi di sini ya. Nah kemudian ya ini ya overlapnya di sini, overlapnya yang di opname ini, gitu. Oke, bayang ya. Jadi ini kan kalau yang ini berarti tanggal masuk kodenya ada di sini di pasien rawat jalan, dia punya kode, punya tanggal masuk juga sama. Opname juga dia punya kode, tanggal masuk juga. Tetapi yang opname ini ya, dia punya nomor ranjangnya nanti. Ya, dirawatnya di kamar berapa atau di ranjang mana kan ya. Oke, saya stop dulu sampai sini dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nah, nanti kita nyoba di database-nya ya, nyoba. Sekarang saya jelaskan dulu aja dulu ya, satu-satu. Nanti kita sambil balik lagi ke materinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya. Saya matikan dulu videonya, betul. Takut nanti putus lagi. Nah, sesio lagi. Lanjut lagi ya. Nah, ini contoh total, partial, disjoint sama overlapping ya. Saya punya person, employee, ya oke. Kira-kira di mana nih yang disjointnya, mana yang overlappingnya? Nah, sudah lihat simbolnya ya. Ini D nih ya, D berarti disjoint nih. Seorang employee ya, kalau udah anggota fakultas ya fakultas lah ya. Kalau dia sebagai staff ya disjoint.
Nah, ini yang overlapping ini. Person nih, ini akan diwariskan ya ke employee, juga ke alumnus, ke studentnya juga ya. Nah, ini alumnus. Ya, dia ada atribut nih. Sudah tahu nih simbol ini, atribut ini? Yang double ini? Ini multiple atribut ya. Multiple atribut atau apa nih? Ada yang tahu yang simbol ini? Nanti dicek ya, ini ya. Nah, sudah lihat nih juga ini. Ini yang simbol ini nih, apa nih yang double gini. Kemudian yang ini juga, ini disjoin ya. Siswa yang masih kuliah ya, graduate ya, yang sudah lulus, juga undergraduate ya, yang belum lulus misalnya. Undergraduate student. Oke. Ini contoh geng, graduate student ya, dia sebagai anggota riset atau teaching assistant. Overlapping ya, dia mungkin bisa dua-duanya diambil ya, dua-duanya. Jadi overlapping itu kalau dia bisa di dua anggota ya, dua anggota. Kalau yang disjoin itu hanya boleh di satu anggota gitu kan ya. Nah, sekarang saya bicara agregasi. Ya, ini nanti sedikit lagi sebentar. Agregasi. Sebelum nanti kita coba ke itunya. Nah, agregasi ini mengakomodasi fenomena di mana relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Dengan kata lain, sebuah relasi ini tidak hanya dari entitas tapi juga mengandung unsur relasi lain. Apa sih? Nanti kita lihat ya. Contoh ya, ini agregasi. Saya punya mahasiswa ya, mempelajari ini kuliah. Relasinya mempelajari ini entitas kuliah. Jadi kita punya dua entitas ini. Ya. Nah, ini agregasi misalnya mahasiswa yang ngambil kuliah ini ya, dia mengikuti praktikum. Ya, ngikutin praktikum. Nah, ketika mengikuti praktikum dia punya nilai juga. Ya, ada nilai atributnya di sini, ya. Nah, sini di praktikum dia punya atribut kode praktikumnya, ada nama praktikum, ada jamnya. Ya, nah ini dianggap entitas. Ini agregasi ini walaupun dia ada dua entitas ini bisa jadiin satu, begitu. Ya, kita ingat tuh kemarin di pertemuan minggu lalu, kalau kita punya entitas dari tiga entitas, ya, ternary relationship ya. Kita harus pecah jadi biner ya. Jadi biner. Itu yang lebih mudah ya. Nanti kalau ternary itu ngegambarinnya susah ketika sudah buat di database-nya di MySQL atau apa ya. Jadi kita harus pecah menjadi biner ya. Nah, ini bisa dianggap jadi satu entitas. Agregasi gitu ya. Nah, agregasi adalah himpunan relasi mengikuti menunjukkan entitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tertentu karena telah mempelajari suatu mata kuliah yang memang membutuhkan kegiatan praktikum. Ya. Nah, ininya dari mana nih? Ini bisa dari NIM dan kode mata kuliah direlasikan dengan mengikuti, ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Ini alternatif diagramnya. Ya. Jadi ini tadi mahasiswa mempelajari kuliah seperti ini. Dia ada relasi juga ke sini. Nih. 3 nih, ternary nih. Ini yang nanti harus dipecah sebetulnya. Ya, dipecah. Alternatifnya seperti ini. Kan pokoknya ada yang ternary gini sudah pecah jadi biner lah ya. Nah, ini alternatif diagram untuk IR-nya. Jadi diagram alternatif ini tersebut mengaburkan faktor kronologis bagaimana yang diungkapkan sebelumnya. Jadi pada diagram tersebut kedua himpunan relasi merupakan
himpunan relasi yang saling bebas, tidak memiliki ketergantungan satu sama lain, yang sebenarnya tidak demikian ya. Kenyataannya sebetulnya mereka berhubungan antara mahasiswa dengan kuliah dengan praktikum itu ada relasinya gitu kan ya, memiliki saling ketergantungan. Ini contoh dulu ya, contohnya. Saya punya loan, ya punya branch ya, berelasi dengan loan, ya relasinya gampang sebutin lah, loan branch ya. Jadi ada pinjaman untuk setiap cabang ya. Saya punya customer, ini ada entitas loannya ya. Misalnya customer meminjam nih, ya. Tadi ceritanya setiap cabang ya di bank itu dia punya program untuk pinjaman, ya loan. Nanti dia punya nasabah-nasabahnya, ya nasabahnya. Misal kalau ingin meminjam nih, gitu kan ya, meminjam ada relasinya borrower, ya. Kemudian customer ini, ya dia berrelasi nanti dengan ini employee. Employee ini yang menangani ya customer ini. Jadi ada petugas di bank ini, employee ini yang menjadi PIC lah bagi customer ini, bagi pelanggan-pelanggan ini, ya, dengan atributnya seperti ini, ya. Employee ini nanti ada yang manajer, ada juga yang sebagai worker biasa, gitu kan ya. Nah ini relasinya seperti ini, dia relasinya ke tunggal ya, relasi ke dirinya sendiri. Nah kita lihat ke bagian sini loan ini. Loan ini nanti berhubungan dengan pembayaran, paymentnya. Ya, kalau misalnya kita pinjam, ada pinjaman, misalnya pinjaman pembelian kendaraan, ya. Nah nanti dicicil nih berapa tahun, misalnya setahun atau 2 tahun, ya. Atau misalnya ada loannya, loan KPR. Nah misalnya cicilannya 5 tahun atau 10 tahun juga pembayarannya nanti dicatat di sini, ya. Kemudian bicara customer, ini nasabahnya sebetulnya ya, dia bisa juga sebagai depositor nih. Ini ada relasi ke sini, punya account nih, ya. Seorang customer dia punya account, ya, punya account. Ini relasinya dengan depositor, ya, nama relasinya depositor. Jadi kapan dia mengakses ya, atau menyimpan atau mengambil gitu kan ya, ini bisa dilihat dari sini. Nah, akun ini dipisahkan lagi nih. Ada akunnya adalah tabungan ya, saving biasa, ada juga checking ya, atau checking tuh kayak cek ya, cek atau giro lah ya kalau kita di sini ya. Seperti ini. Nah, ini relasi seperti ini sudah lihat. Ya, ISE ini. Jadi kebayang ya. Jadi di dalam bank ini. Nah, ini relasi dalam bentuk IR sebetulnya, dalam bentuk IR. Nanti kita nyoba di dalam relasi model table-nya ya. Ini ISE ini nanti dipecahnya seperti apa gitu kan ya. Oke. Saya lanjut lagi ya. Next lagi. Nah, ini simbol-simbol ya. Yang tadi saya tanya ya, multi value attribute. Ya. Multiple attribute, multi value attribute. Ini simbol-simbol udah saya jelaskan. Ya, ini total, parsial. Kalau yang garis biasa parsial seperti ini. Primary key ini ada garis bawahnya atributnya ya. Many ke many, nanti ini saudara baca aja lah ya, dibaca aja. Nah, sekarang bagaimana kita merancang ya, merancang IR ini. Merancang IR ini seringkali merupakan seni, tidak ada yang 100% benar ya. Jadi kadang-kadang misalnya perusahaan yang sama tetapi desainer A dengan desainer B mungkin bisa berbeda ya, penggambarannya mungkin bisa berbeda. Sama lah kayak kita gambar rumah gitu kan ya, rumah
misalnya kita ke arsitek A dengan arsitek B mungkin bisa berbeda ya, walaupun yang diungkapkan oleh ownernya ini saya pengen ini gitu kan ya. Nah, nanti kan bisa berbeda antara arsitek satu dengan arsitek dua ya, itu namanya seni. Di dalam IR juga kadang gitu ya, kadang-kadang seperti itu juga ya. Jadi bergantung pada semua asumsi yang dibuat oleh pemilik database atau nanti desainernya ya, pemilik database-nya itu bisa mengasumsikan apa gitu kan ya. Nah, seringkali kita harus membuat keputusan yang tidak mudah ya, menentukan apakah suatu objek ini entitas atau atribut ya. Apakah suatu konsep di dunia nyata ini merupakan entitas atau relasi? Mana yang entitas, mana yang relasi? Kadang-kadang juga ini bingung gitu kan ya. Nah, apakah yang harus menggunakan relasinya and relation ya, relasinya lebih dari satu ya. Nah, biasanya dipecah menjadi biner, relasinya antar dua ya, antar dua. Minggu lalu saya pernah jelaskan juga ya, yang 3 ini pecah jadi 2 gitu kan ya. Apakah harus menggunakan entitas kuat atau lemah ya? Apakah perlu melakukan generalisasi atau spesialisasi? Apakah harus menggunakan agregasi atau enggak gitu kan ya. Jadi ini seni dalam merangkai ini ya. Nanti tentu sudah lewat pengalaman-pengalaman nanti bisa lebih tahu ini gitu kan ya. Oke, ini jenis relasi, ini pernah saya jelaskan ya. Oke, sekarang kita nyoba ya. Nyoba yang tadi. Bagaimana nih implementasinya yang ini? Is-e gini. Ya. Is-e ini bentar, is-e-nya yang mana ya? Yang ini aja ya, employee ini. Saya punya person nih. Punya person, ya punya employee, ya ini seperti ini. Apa yang menghubungkan ini? Nah, sini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan yang. Nah, berarti kita akan membuat nih entitasnya 1 nih, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Ya. Ini sudah bisa menjadi ini satu table, ini satu table, 1 table, 2 table, 3 table, 4 table, 5 table, 6 table. Gitu. Ya. Yuk kita coba buat ini ya, buat ini. Saya akan pakai bentar ya, ininya dulu. Apa saya pakai W3 School aja. Kalau nggak bisa pakai ini. Saudara boleh pakai yang XAMPP ya. Kalau nggak ini saya ada XAMPP deh. Pakai yang ini aja. Oke, Apache-nya saya start. MySQL-nya saya start dulu. Udah jalan. Oke, kita coba. Loginnya apa ya itu deh, localhost. Saya lupa itunya ya, localhost. Ini ya localhost ini. Kok masuknya ke sini? Bentar, ini aku catat dulu. Saya nggak bisa masuk ya ininya. Sebentar, ini ada yang salah, localhost. Di XAMPP-nya biasanya langsung dari SA. Oh ya, ini udah masuk. Tadi ada yang saya salah tik ya. Oke, thank you. Nah, kita akan membuat. Bentar, aku tunjuk tadi show dulu ya. Nah, sudah bisa nanti membuat nih 4-4-nya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, ini yang perlu adalah sebetulnya ID ya. Jadi nanti ada ID, terserah saudara kita sebut misalnya ID person. Jadi di sini harus ada ID person juga. Ya. Oke, saudara bisa coba membuat sendiri. Ya, ini atribut. Tambahin aja sini ID personnya ya. Jadi di sini nanti ada ID personnya juga, ID personnya juga. Name-nya nih masuk semua. Silakan dicoba di ini atau saya coba dulu aja ya. Saya coba dulu di sini ya. Coba create dulu SQL-nya. Creatable. Saya buat person. Terlihat nggak ini? Zoom, oke, zoom. Tadi apa aja ya? Ini name, street, sama city. Saya buat deh ID-nya. Varchar, char apa ya? Karakternya berapa ya? 10 misalnya ya. Saya buat lagi name, bentar, ini name, street, sama city. Name-nya $50 misalnya ya. Name street-nya mending teks, mending karakter. Ya, street-nya misalnya saya buat 50 ya, gitu. Saya buat city-nya juga. City-nya saya buat 30 misalnya. Ini udah ya. ID person, saudara kalau mau ini mau jadi primary key bisa dibuat aja ya. Ini. Primary key. ID person. Nah, ini saudara nanti buat table kayak gini lah ya. Table itu nanti buat yang table-table yang lainnya juga. Ya. Nah, nanti emang secara diagram nanti nggak terlihat ini nyambung ininya. Ya. Tapi kita udah punya ID ini, ID person ya. Ini ID person masuk sini. Ya, buat ini 1, buat 2, buat 3, ini juga masuk di sini ID personnya juga. Gitu. Ya. Nah, di employee sudah bisa nanti tambahkan juga ID employee ini. Karena ini ada kaitan nanti spesialisasi ke sini. Ya. Jadi sini nambah nih ID person. ID personnya nanti masuk ini. Sini ada ID employee-nya. Buat nanti menyambungkan ke sini sebetulnya. Ya. Jadi relasinya dia lewat ID lah untuk ke bawahnya. Ya. Oke, ini saya udah buat nih 1, saudara boleh nanti lanjut, silakan dicoba ya, yang ini. Nanti ini tinggal di run aja. Go. Oke, tadi saya harusnya buat database dulu ya, nanti dia ini buatnya di database mana tadi. Ya. Sebentar, cancel, jangan lupa nih, ini mesti di save dulu. Ctrl C, copy, sudah ke itu. Oke, silakan saya beri waktu 10 menit ya. Atau 15 menit sudah buat ini. Entitas-entitasnya di MySQL boleh. Sudah buat di W3 School juga boleh. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini sudah nanti ada tambahan sini ID personnya ya. Di sini boleh sudah ada employee-nya, ID employee ya, nanti akan diturunkan ke sini. Oke. Yuk dicoba. Cukup jelas nggak? Saya show ini ya. Ya silakan dicoba untuk dibuat dulu. Nanti Surya bisa demo ya. Ini cara membuat ininya. Ya. Nanti Surya buat yang di employee ya. Employee ngikutin ini aja. Sebenarnya gampang deh ini. Saya buat ini employee. ID personnya udah pasti ada. Name ini semua udah ada ya. Nah, primary key-nya jangan ini, primary key-nya. Kita tambah ini ya. Kalau yang ini ada salary, dia salary pakai desimal. Pakai misalnya pakai float ya. Atau kita pakai integer juga boleh ya misalnya. Jangan integer deh. Kita punya ID employee misalnya. Saya kasih karakter. Nah, primary key-nya jangan ini. ID employee. Ya. Ini employee ya, nanti saudara tinggal bikin officer gitu kan. Oke, silakan dicoba.
Baik, ada yang sudah? Ada yang mencoba? Nah, yang ini sebetulnya nanti saudara harus tambahkan ini relasi ya. Nanti relasinya belakangan aja. Jadi ini relasi employee ke person. Ya. Ini relasi dari customer ke person lewat ID ini. Ya. Kemudian yang di sini officer, dia relasi ke employee. Relasinya lewat ID employee. Teller ke sini, gitu kan ya, ke employee. Secretary ke employee lewat ID ini, ya. Kalau yang dari employee ke sini lewat ID person, ya. Oke, silakan ada yang coba. Kalau saya buat officer sebetulnya gampang, dari sini sudah tinggal dikopas aja ini ya. Officer. Ya, officer, ID personnya. Oh, ini ada satu lagi employee, ini not null-nya di sini. Sorry, maaf. Ya, not null supaya nanti jadi primary key. Ini employee, ini boleh not null juga. Satu lagi, kalau officer-nya pengen ada ID lagi, boleh suruh tambahkan di sini. ID employee-nya pasti ya, dia nanti ada ID officer gitu kan ya. Untuk officer-nya. Not null, primary key-nya nggak boleh ID employee ya. Kalau dia punya nanti ID officer boleh gitu kan ya. Nggak pakai ID juga boleh gitu kan ya. Oke, kalau sudah ingin ada ini ID officer-nya ya bisa ditambah juga. Ya, jadi yang membedakan entitas masa tuh. Ini officer, sudah nanti bikin teller juga sama gini. Ya, mirip seperti ini. Oh, tadi ada tambahan ini yang di bagian sini nggak terlihat. Oh, office number-nya nih. Oh, ini dia namanya office number. Ini namanya office number. Nah, atribut nanti sudah kalau buat di MySQL jangan pakai tanda minus kayak gini ya. Ini kalau di IR sih boleh-boleh aja kayak gini ya. Tapi nanti lagi buat ratingnya jangan pakai minus kayak gini. Gabung aja. Atau pakai underscore boleh. Ya. Office number nih udah nih, ini primary key-nya. Oke, silakan ada yang coba. Saya tunjuk aja ya. Oke. Saya stop dulu. Yuk. Yang Daniel udah selesai belum Daniel? Mau nyoba nggak? Daniel bisa dengar suara saya? Daniel ini masalah koneksinya nggak ya? Oke, aku biar ganti aja lah ya. Ke Immanuel coba 046. Immanuel udah selesai belum? Udah nyoba belum? Udah Pak, sebagian yang office teller. Boleh coba ditampilkan ya. Bentar Pak. Oke. Share ontar. Aku kasih share screen-nya ya. Ya, silakan dicoba. Supaya saudara punya bayangan ya. Jadi nanti ketika lihat diagram gini, ini implementasinya seperti apa gitu kan ya. Nanti sebelumnya nanti dibahas di praktikum ya. Takut nanti di praktikum nggak diperbesar itunya, Mbak. Tekan control scroll ke bawah. Scroll. Ini Ini lagi bikinnya customer ya. Oke, customer-nya.
Berarti itu Employee-nya sekarang. Employee udah? employee udah tadi. Sebentar. Ya. Kalau nggak dilihat dari structure-nya aja. Klik structures-nya. Ini employee. Employee, oke. Officer, udah ada. Kolom-kolomnya coba diklik aja. Udah langsung dari kolom-kolomnya yang sudah dibuat. Employee, oke. Employee ID-nya udah primary, oke. Kita Ini lihat yang cuman officer-nya. saya pakai primernya salah ini. Ya. Officer-nya primary key-nya jangan employee ID, tapi office number tadi. Ya belum dibikin itunya. Oke, nanti person coba. Person yang paling atas ya. ID person-nya. Oke, udah bagus. Secretary coba lihat. Juga masih salah ID employee masih. Oh ya. Nanti ada secretary number ya tadi ya. Oke. Udah cukup bagus ya. Nanti tinggal bikin relasi sebetulnya saudara ya, bikin relasi. Oke, ada yang satu orang lagi mau nyoba? Stefanus mau nyoba, Stefanus? Masih belum Pak. Sebelum udah sampai mana? Ini tadi saya nyobain sampai teller ini. Tadi. Coba nggak apa-apa, dicoba aja, dicoba ya. Ntar saya coba Terus klik jangan dulu takut ya. salah. Ini nanti kita namanya belajar kan ya ini. Share screen aja. Bentar Pak. Ya. Kayak tadi Manuel ya, ada yang salah, tahu salahnya apa ya, nanti sudah tinggal perbaiki gitu kan ya. Udah kelihatan Pak. Udah terlihat. Oke. Ini yang officer. Ya, ini saya coba masukin dulu ntar. Udah di running belum ini? Belum Pak. Belum ya. Berarti dari itu dulu ya. Dari person dulu. Oke. Employee-nya, office number. Oke. Ya. Satu-satu juga nggak apa-apa lah ya. Yang primary key-nya jangan ID employee itu yang itu. Iya, hapus ya. Oke, Pak. Boleh itu. Oh, udah ada di atas ya. Ini koma ya. Teller number udah ada. Itu primary key-nya kamu udah ada. Teller number-nya not null, oke. Ya, ID employee, ya oke. Boleh coba di running deh. Sebentar, di check mode cek dulu ke atas. Nah, kalau nggak satu-satu di generate di itunya di blok, bisa nggak ya kalau di MySQL? Harus semuanya ya, harus semua jalanin. Lopetin dulu Pak. Jalanin satu-satu nggak apa-apa. Jalanin semuanya bareng juga nggak apa-apa. Nanti kelihatan lah errornya di mana. Di Go aja. Oke Pak. Oke, jalan-jalan udah jalan semua ya. Oke, kita lihat di structure-nya, coba lihat. Struktur di itunya, struktur tabelnya mana yang tadi employee, coba diklik di employee-nya. Sebentar. Di bagian structure-nya coba tadi. Tampilannya. Nah, gini. Oke. Ini udah ya, oke. Employee-nya udah. Coba kita lihat yang tadi. Ini employee udah. Yang ini ya paling atas teh person-nya, person. Ke browse aja boleh. Structure-nya mana ya tadi ya? Klik di structure. Bukan, relation-nya kita kan belum buat. Nah, itu employee. Paling atas teh person-nya dulu ya, person-nya dulu. Kamu klik yang person-nya aja. Itu ada tanda plus di sebagian samping person. Nah, gitu. Ada klik kolomnya, klik kolomnya. Klik kolomnya. Tanda plus kolomnya, tanda plus di kiri kolom.
klik, nah itu muncul ini di person. Oke, sekarang tadi teller. Nah, teller numbernya udah ada ya. ID employee-nya ada nggak sini ya? ID employee-nya ada ya. Oke. Nanti ini kan kita belum bikin relasi ya. Oke, udah betul deh. Terus officer, coba satu aja coba officer. Oke, primary-nya udah ada ya. Udah ini bagus ya, gini. Nah, oke, thank you untuk ini Stefanus ya. Oke Pak, sama-sama Pak. Ya. Nah, teman-teman tadi saya share dulu ya. Nah, kita kan udah bikin nih ininya ya, udah buat entitasnya, entitas personnya, entitas employee, juga customer sama lah seperti ini ya. Nanti yang membedakan ini. Kemudian kita officernya, nanti ini ada officer numbernya sebelumnya. Ya, dia jadi primary key-nya ini lah ya, primary key-nya. Kalau di sini primary key-nya station number lah ya dia ini. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah membuat ini ya, bagaimana kita menyambungkan nih? Ini ada relasi sebetulnya dengan sini ya, dengan person ya, yang ini. Nah, saya punya person, saya punya employee. Ini tersambung lewat apa? Lewat ID person. Ya, seolah-olah nanti hubungannya satu ke banyak. Ya, satu person bisa banyak employee. Ya. Satu person bisa banyak customer gitu. Nah, ini sudah tinggal bikin relasi. Ini sudah bisa pakai alter table ya. Jadi kita buat di sini. Nah, ID employee yang ini ya. Ini kan primary key-nya ini primary key-nya ID employee. Oh ya, betul nih. Ini primary key-nya ID employee, tapi ID person-nya ini adalah foreign key, kunci tamu, relasi banyak ya. Sudah udah masuk belum di praktikum membuat ini foreign key? Foreign key udah di praktikum udah belum? Udah dijelaskan belum? Foreign key belum ya? Belum Pak. Belum Pak. Bikin relasi udah belum? Belum Pak. Masih belajar manipulation Pak. Ya, masih manipulasi. Oh, manipulation. Oke, saya jelasin aja ya. Nah, saudara nanti bisa baca di sini. Jadi bagaimana kita merelasikan antara dua entitas tadi? Ya. Nah, antara dua entitas itu kita relasikan. Nah, saudara lewat ini, saudara bisa baca ininya. Ada namanya alter table. Kita bicara nih foreign key. Kalau tadi primary key udah ya, primary key ini. Nah, untuk relasi kita membutuhkan namanya foreign key, kunci tamu. Ya, nanti dibahas di praktikum lah ya. Saya jelasin aja dikit ya. Kunci tamu itu contoh ya, contoh ini. Di sini ada person table, ada tabel person, ini ada tabel order. Nah, ketika saya membuat order nih, order ini buat person siapa nih? Nah, ini ada nih. Nah, ini adalah kunci tamu. Kalau di sini person ID di sini ini adalah primary key, kunci utama. Kunci utama itu ciri khasnya adalah tidak boleh sama satu sama lain. Nah, kalau kunci tamu, ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia harus merefer ke sini. Harus terdaftar di person. Jadi saya punya person ID, sini kan saya punya 3 nih. Person ID 1 atau 2 atau 3 ya. Punya 3 data. Nah, ketika saya membuat order, ini harus terdaftar di sini. Jadi saya nggak boleh pakai person ID 4 karena belum ada di sini. Saya nggak boleh pakai person ID 5 karena saya belum ada di masternya. Ya, itu ciri khas daripada foreign key. Ya, nah kayak tadi saya punya employee ID ya,
Saya punya person di atasnya, saya punya employee. Nah, untuk menyambungkannya itu adalah lewat atribut sebetulnya. Ya, nanti kita bahas. Minggu lalu saya udah pernah bahas deh itu kayaknya itu. Ya, nanti kita bikin foreign key-nya, ya, untuk menyambungkan dua entitas ini, ya. Oke, kita foreign key. Nah, caranya ini sudah bisa membuatnya model seperti ini. Nambah di bagian sini nih. Ya, nambah di bagian sini. Ketika bikin foreign key nih, yang mana yang jadi foreign key? Ini foreign key-nya ya, di bagian table order adalah person ID reference ke tabel person. Ininya relasinya berdasarkan atribut ini. Person ID. Ya. Nah, boleh pakai cara ini, tapi kan kita tadi create table-nya sudah ada. Cara yang lain adalah lewat alter. Nah, kita membuat pakai ini. Ya, alter table. Udah, saya copy aja ya. Ininya copy, saya akan buat di sini. Copy. Oke, kita akan membuat di sini. Saya udah buatnya apa aja ya? Tadi saya lupa, harusnya atributnya buat di database-nya harusnya buat dulu. Sebentar, ini saya tadi udah execute belum ya? Execute dulu lah semuanya. Nah, ada yang double nih. Ini udah dibuat tadi, udah ada. Oh, database select-nya dulu. Saya buat di mana ya? Karyawan aja lah. Aduh, itunya tadi lupa nggak di copy lagi. Sebentar, tadi aku lupa nggak di copy notepad. Temen yang tadi ada buat nih, ada yang tadi buat siapa ya? Stefanus atau ini? Stefanus, tolong buat ini nih Stefanus supaya cepet. Saya stop saya dulu, Stefanus. Kita bikin alter ya. Aku tulis di chat ya ininya ya, itunya. Kamu boleh buka dulu deh itunya. Saya buatin itunya ya, alter table, ini employee. Ya, aku bikinin dulu di chat ya itunya ya. Employee add foreign key pakai namanya ID person ya tadi ya. ID person reference terhadap tabelnya person. Personnya pakai S enggak ya? ID person. Oke, aku kirim dulu ya ini. Nah, alternya. Kita buat di SQL tuh di copy aja di itu. Alter table-nya. Yang di chat. Ya, Pak. Oke. Di kopas dulu ya, Steph. Di employee apa ya? Iya, iya. Di alter table tadi. Buat kamu copy dari chat saya. Ya. Itu betul. Alter table ya. Ini cara membuat relasi ya teman-teman ya. Tadi kan ada relasi employee terhadap person gitu kan ya. Diperbesar dikit boleh? Ya. Nah udah betul gitu. Alter table employee ya. Jadi kita akan ubah nih si ID personnya akan berelasi dengan table person. Relasinya lewat ID person. Ini ya. Oke, boleh ya di-execute aja. Boleh Pak, saya ID personnya kecil semua kayaknya. Oh nggak apa-apa. Oh iya, ini samain ya. Kalau MySQL huruf besar huruf kecil beda nggak? Kalau di praktikum sih diajarinnya beda Pak. Oh diajarin beda, oke. Oh, iya. ID person ya. Employee-nya udah kecil semua nih. Oke. Yuk boleh dicoba.
Personnya udah betul ya. Execute aja nggak apa-apa, nanti error kelihatan. Oke, saya coba. Solution exist. ID person that not exist. Oh di ini saya ya nggak ada. Terus tambah dulu ya. Oh ya, itu aja alter table. Kamu buat di itu alter table employee add column. Kolom. Ya, add column namanya apa ya? ID person ya. ID person. Terus tadi char berapa ya? Itu nggak usah pakai kurung lah, itu add column namanya apa? Iya. Langsung aja char berapa ya? Di enggak, sorry, charnya di belakang, di belakang. ID person. Ya. Karakter 10 ya, betul. Karakter 10 not null ya. Not null. Ya. Oke, dibuang aja itunya. Ininya sorry, titik koma aja, setelah not null titik koma aja. Oke. Titik koma. Nah, yang add foreign key-nya dihapus dulu. Oh ya. Oke. Ini kita nambahkan ini ya. Oke, boleh dicoba. Ya. Udah? Udah masuk belum? Oh, udah masuk ya? Ada Pak. Oke, udah ada. Sekarang baru yang tadi alter tadi. Oke. Kopas dari chat aja. Sebentar Pak. Yang dari chat, Oh, iya. Chat Zoom. Oke. Oke. Employee-nya huruf kecil ya di personnya ya. Waduh. Nggak apa-apa, santai aja, santai. ID personnya. Ya, kita boleh coba ya. Nah, udah nyambung ya. Nyambung. Relasinya kelihatan, coba di employee, mana employee. Nah, di refresh deh boleh, ini ID employee, ID personnya nggak kelihatannya di employee, di refresh dulu deh kayaknya. ID person udah ada. Nah, kamu lihat yang bagian indeksnya di bawah. Nah, klik itu. Klik plusnya. Nah, saudara bisa lihat nih. Ini relasinya ya. Tadi saya lihat kan ada person, ada employee ya. Kalau tadi kan hanya primary key. Nah, ini ID personnya ini. Ini sebagai foreign key. Yang nyambungkan. Ya, menyambungkan ini. Nah, ini ID person ini di bagian indeks ini sudah lihat bagian kiri. Nah, itu. Boleh coba diklik aja ID personnya. ID personnya diklik. Nah, sudah bisa melihat nih, ini adalah sebuah indeks. Ya, jadi kalau implementasinya di MySQL itu relasi itu nanti namanya jadi indeks. Ya. Kebayang nggak? Ya. Nah, nanti sudah bisa nyambungkan, tadi kan nyambungkan employee ke person ya. Nah, nanti kita bisa nyambungkan officer, tadi apa? Office ya, officer ya. Officer ke employee gitu. Caranya sama, pakai alter table gitu. Ya, karena di praktikum belum ada, ya udah nanti sudah belajar di praktikum aja ya. Oke, thank you. Stefanus. Oke, Pak. Ya, sudah bisa lihat caranya kayak gitu ya. Menyambungkannya. Jadi kita kebayang nih dari model seperti itu nih, implementasinya gimana sih di dalam programnya atau nanti di RDBMS-nya, Relation Database Management System-nya, atau kita misalnya kita pakai MySQL gimana nih gitu kan ya. Oke, sampai di sini hari ini ada pertanyaan nggak? Itu relasi.
Nah, mungkin saudara masih bingung-bingung ya, tapi nanti coba dibaca lagi, lihat videonya gitu kan ya. Baik, kalau tidak ada kita akan akhiri. Boleh on screen dulu deh, capture dulu ini sekali lagi. Tadi ada yang belum masuk. Nah, Michael nanti bikin assignment, saudara nanti buat yang tadi ya, bikin skripnya ya, bikin skripnya sampai ada relasinya. Yang tadi person, ke bawahnya ada employee, kemudian ada customer ya, ada employee, customer, kemudian ada officer gitu. Michael nanti gambar yang tadi dimunculkan, nanti teman-teman buat ini, buat skripnya ya. Oke, cukup jelas? Yang tadi dicontohin ya. Oke, saya capture dulu deh. Mana Evan, Dainal mau masuk nggak? Videonya on cam? Nah, udah aku capture aja lah. Ya ini masalah jaringan lah, nggak tahu masalah jaringan atau masalah apa. Kita tutup dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini atas penyertaan-Mu. Kami belajar sesuatu yang baru. Biar Tuhan yang memberikan semangat kepada mahasiswa kami untuk belajar sesuatu yang baru yang tentu pasti bermanfaat ketika mereka nanti membuat database, ketika mereka membuat program. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu. Ya, nanti sudah lihat assignment ya yang mesti dikerjain ya. Oke, makasih. Makasih Pak. Ya, Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Yuk. Pak. Oke, yuk. Pak mau nanya Pak, jadi Ya. kalau relasi itu kan pasti pakai apa namanya tuh ID gitu ya Pak? Betul. Primary. Ya. Primary. Ya. ID-nya dari yang bawahnya ya. Jadi kalau tadi employee dengan person kan. Jadi kita nyambunginnya pakai ID personnya yang bapaknya. Oh, oke. Ya, nyambunginnya yang ada di dua-duanya. Terus Yang yang personnya. Kalau officer. Nah, kalau officer nanti nyambunginnya pakai ID employee. Oh, tapi ada ID personnya nggak Pak di officer? Boleh ada, tapi maksudnya nggak dipakai buat menghubungkan. ID person menghubungkan Oke. employee dengan person. Oh, Yang officer nyambungkannya lewat ID employee. Jadi bapaknya sih kita pakai atribut yang punya bapaknya. Jangan yang punya kakeknya, tapi punya bapaknya. Kan kalau officer dengan person kan jauh tuh. Itu kakek kan hubungannya. Iya udah. Ya, pakainya hubungannya bapaknya. Oh, yang dekat aja ya berarti. Ya, yang dekat ya. Ya, nanti Makasih, Pak. ingatlah nanti mungkin ini baru pertama kali lah. Nanti lama-lama juga bisa lah. Ya. Oke, thank you, Oke, Pin. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Michael. Michael, sorry putus-putus suaranya. Aku coba matiin ya videonya ya. Bagian Bapak. Oh iya, Pak. Ya udah, suaranya udah jelas sekarang. Gimana, Michael? Iya, Pak. Jadi saya lupa ngabarin Bapak yang ketemu. Michael, putus-putus suaranya Aku nggak bisa dengar, Michael. Halo, Pak? Ya, oke. Tadi sebelumnya suara saya terdengar, Pak. Sekarang udah terdengar udah. Tadi putus-putus. Saya kemarin lupa ngabarin Bapak yang pertemuan 5 kemarin yang nggak hadir hanya Yonatan Wahyu, Pak. Dan ya, nggak apa-apa. Di WA aja ke saya. Oh iya, Pak. Ya. Sama ini, Pak, saya yang soal, berarti yang sekarang assignment-nya soalnya bagaimana ya, Pak? Soalnya mereka membuat script aja. Script SQL. Sintaks SQL untuk membuat table tadi.
Yang tadi kan ada diagram tuh, yang ada person ya. Diagramnya boleh boleh digambar, dimasukkan di sana, boleh di assignmentnya. Terus soalnya mereka membuat table, kemudian membuat relasi. Berarti Ada saya 6 buat table soal kan? membuat table dari 6 tadi ya, 6 entitas tadi ya. oh iya Pak. Nah, kemudian membuat relasi. Relasinya antara employee dengan ID person. Kemudian ada customer dengan ID person, dengan person ya, table person, sorry. Nah, kemudian officer dengan employee. Tadi ada secretary dengan employee, satu lagi teh apa ya? Teller dengan employee ya. Bikinnya 5 ya tadi ya. Rasanya 5 deh. 5 atau 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya betul ada 6. Yang gambar ini nih. Oh itu. Saya perlu show nggak? Saya show. Boleh Pak. Show. Nah yang ini ada di halaman 6. Di halaman 6 ini. Jadi nanti dia buat table ini, person, table employee, table customer, table officer, table ini, lengkap dengan atributnya ya. Kalau ini atribut ini kan diturunkan nggak ke sini ya, turunkan juga ke sini. Nah, cuman untuk nyambungkan ya, ini kita perlu ada satu tambahan lagi, ini ID person. Oh iya Pak ya. Di sini perlu ada employee. Di sini perlu ada ID customer. Nah, cuman kan nggak digambar itu. Jadi ini harusnya kan ada ininya ya, ada tambahan. Jadi kalau saya tambah di sini nih, ini harusnya ada employee. ID employee. Gambarnya harus lebih kecil saya. Ntar saya gedein ya, ID employee. Nah gini ya, ini harusnya ada employee, ini nanti nyambung garisnya ke sini ya, gitu. Di sini ada ID customer. Nah nanti di sini pasti juga ada employee kan, ini nyambung ke sini nih. Relasinya pakai alter table tadi. Mereka udah tahu dah tadi. Oh iya Pak. Ya, oke, kamu buat dulu nanti Ya, saya koreksi kalau ya ada yang itu. Oke. Baik Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Yuk, sampai ketemu lagi. Iya Pak. Iya Pak. Yuk, oke.